Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang split plot era K. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang split plot era L. Cakupan materi yang akan kita bahas teman-teman bisa lihat pada slide. Kalau kita membahas rancangan split plot era K, berarti di sini dari sisi rancangan perlakuan tetap split plot, sedangkan rancangan lingkungannya kita aplikasikan gunakan RAK. Kemudian untuk mempermudah pemahaman kita kembali kepada ilustrasi video sebelumnya, yaitu video RAL, split plot RAL. Sekarang di sini yang jadi catatan bagi kita, kondisi lingkungan yang kita hadapi ini tidak sama atau tidak homogen. Namun, ketidakhomogenan tersebut bisa diidentifikasi. Kemudian arah keragamannya juga kita bisa identifikasi. Jadi, ketidakhomogenan lingkungan itu memiliki arah yang jelas. Maka, sistem blocking itu bisa kita terapkan untuk mengendalikan ketidakhomogenan tersebut. Hal ini akan efektif kalau keragaman lingkungan itu memiliki arah yang jelas. Kemudian, pada konsep pengacakan juga tidak berubah. Jadi yang mengikuti pengacakan seperti rancangan lingkungan itu hanyalah dia punya faktor yang kita posisikan sebagai petak utamanya. Sedangkan faktor anak petaknya diacak masing-masing dalam petak utama. Sehingga pada kasus yang dibahas pada video sebelumnya, bahwa yang diperlakukan sebagai petak utama adalah nitrogen, sedangkan anak petak itu adalah jenis varietasnya. Jadi, proses pengacakan yang kita lakukan bisa dilakukan mulai dari identifikasi kelompoknya. Kemudian, pilih kelompok mana yang akan kita aplikasikan perlakuan terlebih dahulu. Lalu, ini adalah tampilan secara layoutnya. Seperti pada slide ada blok 1, blok 2, dan blok 3. Jadi yang diacak pertama kali adalah posisi nitrogennya. Di sini nitrogennya ditempatkan di dalam petak utama. Teman-teman bisa lihat seperti pada slide itu, nitrogennya itu di bagian bawah. Bisa juga di bagian atas bagi petak utamanya. Baik, sekarang kita masuk ke mode linear split plot RAK. Menurut saya kita bisa baca-baca saja di sini ya teman-teman. Kita bisa baca di slide. Tapi untuk hipotesis yang diujinya, kita pakai dengan hipotesis pada split plot RAL tadi yang kita sudah bahas ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke struktur tabel sidik ragam pada RAK, pada split plot RAK. Di mana di sini ada perbedaan ya teman-teman. Kita tahu perbedaannya di mana di sumber keragaman split plot RL tadi tidak ada blok. Tapi untuk struktur tabel sidik ragam pada split plot RAK ini ada penambahan, yaitu di mana di sumber keragamannya ada blok. Tapi kalau untuk A dan galat A, B dan AB dan galat AB tadi itu ada juga di split RAL ya teman-teman. Hanya bedanya di sini ada penambahan, yaitu untuk di sumber keragamannya ada, kalau untuk di RAK ada penambahan yaitu blok. Sedangkan di RAL tadi untuk sumber keragamannya tidak ada blok. Untuk mencari derajat bebasnya masih sama seperti yang kita sudah bahas ya teman-teman. Itu juga jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat tengahnya, dan hitungnya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada langkah-langkah perhitungan dalam RAK. Yang pertama, pastinya mencari FK atau faktor koreksi. Jadi sama seperti sebelumnya, FK sama dengan Y dipangkatkan 2 per A kali B dan dikali dengan R. Yang kedua, mencari JKT, jumlah kuadrat total, dengan cara Y, J kali K dipangkatkan 2 dikurangi dengan FK, yaitu perlakuan dan jumlah ulangannya. Yang kedua, mencari JKST atau jumlah kuadrat subtotal dengan cara
Y JK dipangkatkan 2 per B dan dikurangi dengan faktor koreksi itu. Mencari JKA atau jumlah kuadrat faktor A dengan cara YI pangkat kedua dikurangi dengan B kali R atau FA. YI itu yang dimaksud dengan jumlah dari perlakuannya. Sekarang JKG, jumlah kuadrat galat petak utama, yaitu cukup mudah saja, yaitu tinggal kita mengurangi JKST dikurangi dengan JKA. Yang ketiga, kita akan mencari JKB atau jumlah kuadrat faktor B, yaitu dengan cara YJ dipangkatkan 2 per A dikali R dan dikurangi dengan faktor koreksi itu. Selanjutnya JKAB. Mencari JKAB tinggal kita kurangi saja, yaitu JKAB sama dengan JKP kurang JKA dan dikurangi dengan JKB. Selanjutnya di mana kita akan mencari lagi JKP atau jumlah kuadrat faktor, yaitu dengan cara YIJ dipangkatkan 2 per R dan dikurangi dengan faktor koreksi kembali. Selanjutnya yang terakhir mencari tentang JKG atau jumlah kuadrat galatnya. Mencari jumlah kuadrat galat jika kita kurangi saja, yaitu JKG sama dengan JKT dikurangi dengan JKP dan dikurangi dengan JK